Hi, I will tell you something you have never heard before about immigration. It's a story about national borders. Apa Ndri? Izin Bapak, boleh diceritakan sedikit Pak tentang perbatasan Pak? Ya. Kalau kita bicara perbatasan negara, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan Indonesia banyak berbatasan dengan negara lain, baik itu perbatasan udara, laut maupun darat. Izin Bapak, mau Ya. ceritain sedikit dong tentang perbatasan darat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini Pak? Nah, bicara tentang perbatasan ya, perbatasan darat di Kalimantan Barat, di situ ada Entikong, ada Badau, dan Aruk. Tapi terdapat juga ada perbatasan PLBT ya, pos lintas batas tradisional, itu ada 11 di Kalimantan Barat. Nah, bicara tentang di Entikong, berbatasan darat ya, langsung dengan pihak Malaysia. Dengan berbatasan langsung dengan pihak Malaysia, maka akan terjadi perlintasan orang dengan berbagai tujuan. Nah, dari situlah makanya ada imigrasi, peran imigrasi di sana. Bagaimana sih Pak peran kantor imigrasi Entikong dalam menjaga perbatasan? Di Entikong sendiri terdapat pos lintas batas negara sebagai tempat perlintasan resmi antara Indonesia dan Malaysia melalui jalur darat. Disitulah peran kita imigrasi dalam mengawasi perlintasan orang yang keluar masuk wilayah Indonesia. Imigrasi merupakan filter pertama untuk menyaring orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia untuk dipastikan kualitasnya. Bapak sudah berapa lama Pak kerja di kantor imigrasi Entikong? Saya bertugas di kantor imigrasi Entikong mulai tahun awal 2018 Mas, sekitar 5 tahun lebih. Bapak asli orang Entikong? Oh enggak, kebetulan saya berasal dari Depok, Jawa Barat. Jauh dong Pak ya, sampai kerja di perbatasan ini? Ya, habis bagaimana Pak, kalau negara sudah memerintahkan saya untuk menjaga perbatasan, ya mau tidak mau, saya harus selalu siap. Lagi pula ini sudah menjadi tugas dari petugas imigrasi untuk menjaga perbatasan negara, Mas. Boleh dong Pak ceritain dikit terkait tugas Bapak di PLBN ini apa? Oh, saya sehari-hari bertugas di PLBN Entikong sebagai analis keimigrasian, Mas. Setiap hari itu pelintas yang melewati perbatasan Entikong cukup banyak dan beragam pula tujuannya. Dari wisata, ataupun berobat, kunjungan keluarga, bahkan untuk perdagangan. Pagi ini mau nyebrang ya? Iya, Sebenarnya tujuan ibu nyebrang ke seberang apa ya Bu? Boleh diceritakan? saya memang tuh masa tuh anak saya kan 5 bulan tidak dapat jalan kan. And then saya sudah berjanji kalau dia dapat jalan, insya Allah mak akan tunaikan janji kita pergi jalan-jalan ke Pontianak pertama sekali ke Keraton. Kan, memandangkan anak ini kan anak surga kan, kita mesti menunaikan janji. Insya Allah tercapai saya pergi. Oh, Dek, namanya siapa? Misya, Oh, sekarang mau kemana? mau sekolah, Tinggalnya di Malaysia, sekolahnya di. Entikong. Jadi tiap hari bolak-balik. Iya, Oh, coba ceritain dulu kisahnya bolak-balik sekolah di Malaysia. mana ya? Sempet kayak nggak seneng gitu lah, kayak ngerasa risih, bolak-balik, capek. Pernah ngeluh sama mama bilang kayak gini, nggak usah ngeluh, kamu anak pertama, banggain orang tua gitu katanya. Terus saya usaha aja, kayak
mampu aja lah gitu. Tapi tetap semangat untuk sekolah ya. Ya. Ibu mau nyebrang? Ya, Tujuannya untuk ke seberang apa, Bu? menjual sayur. Ya, Udah berapa lama, Bu, nyebrang, Bu? dulu udah lama, dah dari iyalah. Dari saya belum umrah tahun 81 sampai kena Covid, lalu 3 tahun ini masuk lagi. Berarti udah 40 tahun lebih ya, Bu, ya nyebrang? Iya. Jadi pernah tuh Mas, suatu ketika saya pernah bertemu dengan pelintas yang ingin melintas menuju Malaysia tapi tidak membawa paspornya. Mau tidak mau harus kami tolak sesuai dengan SOP yang berlaku. Misi Pak, selamat siang. Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu? Ya, saya mau ke seberang sebentar Pak ke Malaysia. Oh boleh. Dekat saja Pak. Boleh, mana paspornya Pak? Paspor nggak dibawa Pak. Waduh. Nggak ada paspor Pak. Harus ada paspor Pak untuk Saya mau melintas jumpa negara. keluarga saja Pak. Iya, saya paham. Sebentar saja, nanti saya balik kembali. Iya Pak. Saya permisi sama Bapak. Iya. Jadi begini Pak, untuk melintasi batas negara, apapun tujuannya harus menggunakan dokumen perjalanan yaitu paspor Pak. Bapak harus memiliki paspor. Iya, saya paham Pak masalah itu, tapi ini kan dekat saja Pak, di perbatasan saja. Betul, tapi tetap Pak, prosedur yang berlaku itu harus menggunakan paspor Pak. Gini Pak, nanti kalau saya pulang dari sana saya bawa oleh-oleh lah untuk Bapak. Nggak usah Pak, Bapak membuat paspor saja. Saya minta tolong saja lah Pak. Nggak bisa Pak, Bapak buat paspor dulu Sekali sebentar. saja Pak, minta tolong Pak. Bapak buat paspor saja sebentar kok Pak, akan dibantu oleh petugas Yang lain imigrasi. juga nggak bisa kok Pak? Nggak bisa Atau Pak. hanya saya sendiri? Semuanya sesuai dengan prosedur harus memiliki paspor untuk melintas Pak. Jadi Bapak nggak ada solusi lain? Tidak ada Pak, kami hanya bisa menyarankan Bapak untuk membuat paspor, akan dibantu oleh petugas imigrasi kami. Cepat kok Pak. Jadi harus saya pulang Pak ya? Iya pulang dulu Nanti ya Pak saya ya, jumpa buat keluarga paspor ini, ya Pak. Pak. Iya. Terima kasih lah kalau gitu Pak. Ya, sama-sama Bapak. Ya, begitulah Mas, bekerja di perbatasan, banyak ujiannya. Tapi integritas tetap nomor 1 buat kami. Kalau sudah diberikan tugas untuk menjaga pos lintas batas negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini saya kumpulkan rekan-rekan untuk membahas laporan dari masyarakat tentang adanya warga negara asing, khususnya warga negara Malaysia yang masuk wilayah Indonesia melalui jalur tikus atau melalui jalur tidak resmi. Mohon rekan-rekan segera tindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian bentuk tim dan hasilnya segera laporkan kepada saya. Siap. Di sini kan kerjanya sangat berkaitan dengan perbatasan nih Mas. Boleh ceritain sedikit Mas, seksi Intel Dakim ini perannya apa ya? Di sini seksi Intel Dakim berperan untuk melakukan pengawasan keimigrasian dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian pada wilayah kerja kantor imigrasi Entikong. Di perbatasan ini banyak masalah-masalah yang timbul yang perlu ditegakkan. Salah satunya banyak jalur tikus yang kami harus terus awasi dan pantau. Kadang ada remaja yang cowoknya berkewarganegaraan Malaysia, sedangkan ceweknya berkewarganegaraan Indonesia. Mereka mencari berbagai cara untuk bertemu, bahkan untuk melewati jalur tikus untuk menyeberang. Pernah satu ketika kami mendapatkan laporan dari warga setempat tentang adanya WNA yang bertemu dengan pacarnya bukan melewati jalur perbatasan yang resmi. Kayaknya itulah Pak orangnya Pak. Iya bener nih. Wah iya kan Pak? Kayaknya itu orangnya. Apa deh? Di kantor imigrasi Entikong ini juga kami banyak menolak orang yang ingin melintas dan orang yang ingin membuat paspor dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak.
sebelumnya udah pernah punya paspor ini, Bu? Belum pernah, Pak. Oh, jadi ini, Bu, kalau boleh tahu tujuan pembuatan paspornya kemana, Bu ya? Saya mau kunjungi saudara saya, Pak, di seberang. Jadi gini, Bu, sekarang kan lagi maraknya TPPO. Jadi kami mau mastiin ini tujuan Ibu benar-benar wisata atau kunjungan keluarga atau gimana ini, Bu? Iya, Pak. Sebenarnya saya ditawari kerjaan, Pak, sama saudara saya. Soalnya gajinya di sana itu katanya lumayan, Pak. Berhubung di kampung saya itu susah cari kerjaan. Iya, betul. Ini benar, Ibu sebelumnya udah ditawari kerjaan, Bu ya, sama keluarganya, Bu ya. Jadi sekarang kan lagi maraknya TPPO, Bu. Jadi kami mohon maaf untuk permohonan paspor Ibu gak bisa kami lanjutin. Ini demi kebaikan Ibu juga. Jadi yang kita takutkan Ibu jadi korban TPPO tersebut, Bu. Jadi mohon maaf sebelumnya, Bu ya. Jadi nggak bisa ya, Pak ya? Gak bisa, Bu, gak bisa lanjutin permohonan paspornya, Bu. Ya udah, Pak. Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas. Saudara Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Satgas TPPO Mabes Polri menggagalkan upaya penyelundupan 123 korban yang terdiri dari 74 laki-laki dan 29 perempuan serta ada 20 anak-anak. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Indonesia darurat tindak pidana perdagangan orang. Hal ini satu hari 2 korban itu sudah termasuk darurat, bisa dikatakan darurat TPPO, Pak? Sangat darurat. Kalau dari laporan kemarin sejak tahun 2020 sampai 2022 itu jumlahnya 1.900 mayat pulang ke Indonesia. Langkah apa saja yang dilakukan KJRI Kucing untuk mencegah maupun menyelesaikan kasus TPPO yang terjadi, Pak? Kami melakukan berbagai hal untuk mencegah maupun menyelesaikan kasus TPPO yang terjadi di sini. Untuk menanggulangi terjadinya kegiatan TPPO tersebut, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya TPPO. Kami juga memiliki program, yaitu dinamakan dengan rekalibrasi tenaga kerja atau RTK 2.0. Program ini merupakan program khusus pemerintah negeri Sarawak untuk merekalibrasi tenaga kerja asing sesuai dengan persyaratan yang ketat dan diberikan kelulusan oleh pemerintah Sarawak. Menjaga batas negara bukanlah hal yang mudah. Menjaga batas negara adalah sebuah amanat NKRI. Menjaga batas negara sama halnya dengan menjaga pintu gerbang negara. Kami hadir untuk menjaga pintu gerbang negara, menjaga tegaknya kedaulatan NKRI.